Oke, pasar modal umumnya tidak beda jauh dengan pasar tradisional dikarenakan di sana terdapat pedagang, pembeli, dan transaksi jual beli. Sehingga pasar modal dapat diartikan sebagai suatu mekanisme yang memungkinkan pertemuan penawaran atau emiten dan permintaan atau investor untuk melakukan jual beli modal berupa surat-surat berharga, obligasi, efek seperti saham, dan lain sebagainya. Jenis-jenis pasar modal. Yang pertama adalah pasar sekunder atau secondary market. Secondary market merupakan pasar keuangan untuk memperdagangkan sekuritas atau surat berharga yang telah diterbitkan dalam penawaran umum perdana. Pasar ini memberikan kesempatan kepada investor untuk memperjualbelikan efek yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia setelah dilakukannya penawaran melalui Initial Public Offering atau IPO. Yang kedua adalah pasar perdana atau primary market, merupakan jenis pasar yang mana efek-efek atau surat berharga diterbitkan langsung oleh emiten dan diperdagangkan untuk pertama kalinya ke masyarakat sebelum dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Pasar ketiga atau third market. Pasar ketiga merupakan tempat perdagangan saham yang ada di luar bursa atau biasa disebut over the counter market. Untuk perusahaan transaksi dilakukan antara market dengan investor yang mana harganya sudah ditentukan oleh anggota bursa. Third market tidak memiliki pusat lokasi perdagangan atau yang bisa disebut floor trading. Dan yang terakhir adalah pasar keempat atau fourth market. Pasar keempat adalah bentuk transaksi jual beli efek antara pemodal dari suatu pemegang saham ke lainnya tanpa melalui perantara. Walaupun dalam transaksi pengalian saham terjadi secara langsung antara pemodal satu dengan yang lainnya, tetapi mekanisme kerjanya menghendaki pelaporan terhadap transaksi block sale. Proses mekanisme transaksi di pasar modal itu, jadi pertama-tama calon pembeli saham harus mendaftarkan dirinya sebagai nasabah di perusahaan efek. Calon pembeli saham harus punya rekening terlebih dahulu dan tercatat oleh Biro Administrasi Efek atau yang biasa dipanggil dengan BAI. Setelah itu, baru deh bisa melakukan order transaksi. Transaksi jual beli saham itu awalnya dari investor kepada perusahaan efek, kemudian diteruskan kepada petugas perusahaan efek yang ada di lantai bursa. Petugas di lantai bursa kemudian memasukkan proses ke sistem JITS. Di tahap ini ada komunikasi jual beli antara broker atau petugas perusahaan efek dan investor. Nah, setelah order yang masuk ke JITS ini bertemu dengan harga yang muncul pada sistem JITS, maka transaksi sudah selesai. Informasi bahwa order telah selesai. Kemudian, diinformasikan ke investor, lalu tahap akhirnya adalah penyelesaian transaksi. Pada tahap ini ada proses yang bernama clearing, transfer, pemindah bukuan yang dilakukan oleh KPEI, dan proses lain sebelum investor memperoleh haknya yang berupa uang karena telah menjual saham atau berupa saham yang dibelinya.